Halo, perkenalkan aku Devita Nurwati kelas KPI 1E yang akan mempresentasikan hasil mind mapping saya untuk tugas mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Langsung saja untuk materi pertama adalah pengantar ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi terbagi jadi 3 cabang ataupun 3 materi, yaitu ada pertama sejarah perkembangan, definisi komunikasi menurut ahli, dan hakikat komunikasi sebagai ilmu disiplin. Yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang dimulai sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi. Kedua, definisi komunikasi menurut ahli yaitu Laswell, ada Wu sebagai komunikator, Seward sebagai pesan, inward channel sebagai saluran atau media, to whom adalah komunikan, what that effect adalah dampak, dan impact adalah timbal balik. Ketiga, ada hakikat komunikasi sebagai ilmu disiplin yang dibagi menjadi 2, yaitu multidisipliner dan interdisipliner. Nah, kalau multidisipliner ini mencakup banyak pandangan dan teori, jika interdisipliner hanya mencakup satu pandangan dan teori saja. Untuk materi selanjutnya nih adalah komponen komunikasi. Komponen komunikasi ini meliputi apa saja? Yaitu yang pertama adalah komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator ini adalah seorang ataupun sekelompok ataupun organisasi yang memiliki konteks dan ataupun isi konteks yang akan disampaikan nantinya. Kemudian ada pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah sebuah informasi dari si komunikator yang akan disampaikan nantinya. Bisa berupa verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga adalah channel ataupun saluran. Saluran ini adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan ataupun informasi dari si pengirim untuk si penerima pesan. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan ini orang yang menerima pesan dari si komunikator. Selanjutnya ada efek ataupun dampak ataupun hasil dari proses suatu komunikasi. Selanjutnya ada feedback ataupun umpan balik. Ini adalah tanggapan yang diberikan oleh pihak penerima pesan kepada pihak pengirim pesan. Dan selanjutnya terakhir adalah noise. Noise ini apa? Noise ini adalah segala gangguan ataupun faktor-faktor yang mengganggu, menghalangi transmisi pesan yang antara pengirim dan penerima pesan. Setelah mengetahui komponen-komponen komunikasi itu apa saja, inilah selanjutnya adalah proses komunikasi. Untuk proses komunikasi dimulai dari yang pertama sih adalah komunikator. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, komunikator adalah si pengirim pesan. Setelah komunikator tahu isi pesan yang akan disampaikan, lanjutlah ke tahap encoding. Apa itu encoding? Encoding ini adalah menginterpretasikan kembali isi pesannya, yang artinya adalah mengubah isi pesannya untuk lebih mudah dipahami oleh si penerima pesan. Sampailah pesan kepada si komunikan. Nah, komunikan ini akan melakukan yang namanya adalah decoding. Apa itu decoding? Decoding ini adalah menafsirkan atau menerjemahkan isi dari pesan dari si komunikator. Oke, setelah komunikan ini tahu isi-isi pesan dari si komunikator, nah muncullah nih respon dari diri si komunikan. Setelah muncul respon, akan menimbulkan nih yang namanya feedback ataupun timbal balik ataupun tanggapan yang akan ditujukan untuk si komunikator untuk menanggapi isi pesan yang disampaikan tadinya. Untuk materi selanjutnya nih adalah fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi ini meliputi dari fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Dari fungsi pertama adalah fungsi sosial yang meliputi konsep diri, aktualisasi, dan kelangsungan hidup. Yang kedua adalah fungsi ekspresif yang meliputi ekspresi perasaan, pemikiran, dan emosi dari individu. Ketiga, fungsi ritual. Fungsi ritual ini berkaitan dengan adat istiadat masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat tersebut. Contohnya nih upacara kelahiran, sunatan, dan lain-lain. Dan fungsi terakhir adalah fungsi instrumental, artinya membujuk, mengajak, mengubah sikap, dan menggerakkan tindakan. Contoh, aku melambaikan tangan kepada teman untuk mengatakan perpisahan. Masuk pada materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi terdiri dari 12. Apa saja? Yang pertama adalah komunikasi suatu proses simbolik. Proses ini menggunakan lambang atau simbol sebagai proses berkomunikasi.
Contohnya adalah penamaan barang, buah, ataupun jalan, dan lain-lain, bahkan bisa diri sendiri. Yang kedua, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dia dimaknai ataupun diartikan oleh orang lain sebagai bentuk berkomunikasi. Ketiga, komunikasi dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, dimensi isi ini diisi secara verbal, dan sedangkan dimensi hubungan diisi secara nonverbal. Keempat, ada komunikasi berbagai tingkat kesengajaan. Ada beberapa hal yang termasuk dalam tingkat kesengajaan. Yang pertama adalah terbuka, saling responsif, yang artinya mendapatkan respon dan juga feedback. Kedua, ada tertutup, yang artinya berhenti pada respon saja, tidak mendapatkan feedback. Kemudian ada tersadar, yang artinya dari refleks kita sendiri. Dan biologis, yang bergantung pada fisik kita sendiri. Nomor 5, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Apapun proses saat kita berkomunikasi, semuanya bergantung pada kondisi ruang dan waktu. Keenam, ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yang artinya si komunikasi ini juga terkait oleh aturan ataupun tata krama. Dan nomor 7 adalah komunikasi bersifat sistemik, yang meliputi sistem yang kompleks dan dipengaruhi dari internal maupun eksternal. Kedelapan, keefektifan komunikasi kemiripan latar belakang sosial budaya. Jadi, saat kita melakukan komunikasi dari asal yang sama dan budaya yang sama, maka akan kecenderungan menimbulkan kecocokan. Lanjut, nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial, yang artinya apa? Komunikasi tidak satu arah, melainkan dua arah. Nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ada meliputi dua hal, ada encoding dan decoding. 11, komunikasi bersifat irreversible, yang artinya komunikasi tidak dapat ditarik kembali, maupun bentuk lisan ataupun ketikan. Dan yang terakhir adalah komunikasi bukan panesa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi, komunikasi ini bukan salah satu hal yang dapat menyelesaikan masalah, tapi juga harus disertai dengan tindakan. Lanjut, pada materi selanjutnya ada hambatan komunikasi dan efektivitas komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu dari hambatan teknis, hambatan semiotik, dan hambatan manusiawi. Dimulai dari hambatan teknis. Hambatan teknis ini terjadi saat alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan. Nah, contohnya nih susah sinyal, handphone rusak, ataupun alat-alat elektronik itu bermasalah. Yang kedua adalah hambatan semiotik. Hambatan semiotik ini disebabkan karena terjadinya kesalahan bahasa yang digunakan, sehingga terjadi perbedaan pemaknaan. Nah, biasanya dipengaruhi dari perbedaan latar belakang budaya. Dan yang terakhir ada hambatan manusiawi, hambatan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari komunikator maupun si komunikan. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan efektivitas dari berkomunikasi? Dari jurnal Inter yang saya baca, caranya adalah mengembangkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab penerima dan pengirim, serta mematuhi keterampilan mengembangkan dan mendengarkan. Kita lanjut lagi, materi selanjutnya adalah persepsi komunikasi. Dimulai dari definisi persepsi komunikasi, yaitu adalah cara di mana kita memproses dan memberikan makna kepada informasi. Persepsi dibagi jadi 2, ada persepsi sosial dan juga objektif. Apa itu persepsi sosial? Persepsi sosial adalah proses memproses, menginterpretasikan, dan memberikan makna pada informasi yang berkaitan dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Jika persepsi objektif adalah mempersepsikan realitas segala sesuatu berhadapan dengan kesadaran kita dan apa adanya. Kemudian ada faktor-faktor persepsi, ada 2, yaitu faktor internal maupun eksternal. Jika faktor internal berhubungan dengan faktor-faktor individu seperti pengalaman, emosi, kebutuhan, dan kepribadian. Untuk sementara, faktor eksternal berhubungan dengan stimulus dan lingkungan eksternal, termasuk interaksi sosial dan media. Kemudian ada beberapa sifat persepsi, yaitu persepsi bersifat dinamis, persepsi bersifat dugaan, dan persepsi bersifat evaluatif.
Dan adapun kegagalan persepsi, yaitu pertama kesalahan atribusi, efek halo, dan prasangka. Selanjutnya ada materi, dan mungkin ini kan jadi materi terakhir kita, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Saya jelaskan yang pertama dari definisi komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan. Adapun fungsi bahasa dalam komunikasi verbal, yang pertama adalah sebagai proses berinteraksi, bahasa sebagai unsur budaya, dan sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Kemudian dalam komunikasi verbal terbagi jadi dua, yaitu komunikasi high context dan komunikasi low context. Apa itu komunikasi high context? Jadi komunikasi high context adalah perkataan yang suka berputar-putar, tidak langsung pada maksud yang sebenarnya. Dan komunikasi high context ini cenderung ke budaya timur, salah satunya adalah Indonesia. Aku ambil contoh nih, Ibu, kok hari ini cantik sekali sih? Aku sudah tidak punya uang saku lagi, Bu. Minta uang saku ya, Bu. Selanjutnya ada komunikasi low context. Apa itu komunikasi low context? Komunikasi low context adalah komunikasi yang langsung apa adanya. Jadi langsung to the point, tidak berbelit-belit. Dan biasanya budaya komunikasi low context ini cenderung ke budaya barat. Aku misal ambil contoh nih dalam bahasa Indonesia, Bu, minta uang saku nih. Selanjutnya menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Dimulai dari pengertiannya adalah komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini meliputi gestur, penampilan, sentuhan, artefak, simbol, warna, dan diam. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah menekankan pesan kita, kedua menunjukkan kontradiksi, dan ketiga adalah merumuskan ulang makna. Setelah kita tahu apa tadi komunikasi verbal dan nonverbal, mari kita tarik kesimpulan dari perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Jika komunikasi verbal itu adalah yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jika nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat mind mapping saya ini. Oke, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.